Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Coding lagi. Saya udah berhasil membuat platformernya, kita modif, udah jadi seperti ini. Oke, gimana caranya? Kita ada di sini. Kita akan membahas tentang construct micro platformer dari bentuk seperti ini menjadi aset grafisnya ditingkatkan. Oke, langsung aja kita ke construct. Jadi di sini awalnya adalah kita dari template platformer, kita buka, lalu yang perlu kita edit pertama kali adalah yang ini dulu ya. Ini apa? Solid tile. Jadi pilih aja semuanya. Ini ya, pilih semuanya. Nah, solid tile kan seperti ini nanti. Sekali lagi ini kita pilih di sini. Edit, open. Kebetulan saya punya satu directory dapat dari sini nih. Ini ya, di sini. Nah, silahkan cari di sini. Direktorinya ada itu. Lalu kalau sudah diekstrak, nanti tinggal dibuka, maka isinya seperti ini. Saya pilih tiles. Lalu saya cari-cari tiles. Untuk jalan kita pakai yang ini. Yang ini ya. Nah, ini aja. Oke. Udah. Perhatikan di sini ada space kosong. Langsung aja kita klik di sini. Klik. Nah, lalu kita eksekusi. Nah, udah. Ada yang aneh kan? Ini aneh nih. Kalau aneh begini, kita beginikan aja. Nah, sifat dari objek yang kita baru edit itu adalah kan jenisnya tiled background. Tiled itu kan berulang ya. Berulang. Jadi objek yang ada di dalam tile ini, di dalam solid tile itu kan memang cuma satu. Tapi ketika skalanya berubah, dia akan diulang. Grafik yang sama akan diulang. Jadi seperti ini. Ini aslinya kan seperti ini. Nah, gini kan. Misalnya ini aslinya segini ukurannya. Seperti ini ya. Ketika kita panjangin, dia akan mengulang lagi grafis pada pixel berikutnya. Nah, gitu. Ini tinggal kita edit gitu. Kemudian untuk yang ini nih, jump through ya. Untuk yang jump through sama juga. Kita pilih ini. Lalu kita pakai ini aja. Bridge locks. Nah, gambarnya juga sama, ada space kosong, langsung kita klik transparent. Nah, udah. Tampilannya juga seperti ini ya. Langsung aja kita. Nah, ini ada yang lucu nih. Nih. Ini kan jadi dua begini kan. Ini bisa kita resize kalau kita kita kecilin segini, ukurannya agak ada setengahnya gitu. Ini sebenarnya triknya begini. Jump through files. Default dari ukuran grafik yang ada grafik yang ada di dalam game ini itu kan 32 kali 32. Nah, sedangkan yang jump through tile itu ukurannya adalah 25 kali 70. Udah di resize aja dengan kelipatan 32 sama, kalau di sini 32 berarti di sini harus 64. Nah, begini, diginikan aja udah. Stretch, apply to whole animation. Udah. Nah, udah menyesuaikan, maka nanti kalau kita resize ini, misalnya kita resize, nah udah jadi seperti ini. Ini kita jadi seperti ini. Ini kita gedein yang ini. Udah. Kita kecilin. Ups, kita geser. Kita panjangin dikit.
Oke, udah selesai. Berikutnya yang ini, moving solid tile. Nah, kalau moving solid tile sama caranya, double klik, lalu ke sini, open, kita pilih yang bridge atau brick wall ya, atau bridge aja lah. Ini ya, sama, dia ada space, kita klik di sini. Ukurannya kita sesuaikannya supaya nggak kepotong, berarti ini kita resize supaya punya salah satu dimensinya itu 32 kali 2 kali lipatnya sih 32 tadi. Udah. Nah, jadi kan udah. Kita play. Nah, itu dia. Nah, udah. Cepet ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita edit sprite. Nah, sprite-nya ini kan masih gambar. Kalau kita double klik si player ini kan masih gambar begini aja ya. Terus ininya default gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah langsung aja klik ke sini, open. Caranya sama. Kita ke directory, di situ ada player. Lalu di sini kan ada banyak pilihan nih. Ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan. Seperti rekomendasi di Construct2, ada baiknya sprite sheet itu disimpan setiap gambarnya itu satu file seperti ini nih. Nah, ini kayak gini. Nah, karena berhubung ini adalah default, ini saya beri nama diam ya. Defaultnya kan diam. Untuk diam berarti saya pakai yang tampilan playernya adalah yang ini, front. Kita pilih. Ukurannya perhatikan ya, 66 kali 92. Langsung disesuaikan. Sorry. Tadi 6692 ya. Di size 6692. Sorry, harusnya nggak di ini. Nah, udah biarin kayak gini. Untuk yang diam, kalau kita, nah tampilannya udah seperti ini ya. Coba kita play. Wait, perhatikan, kakinya masuk ke dalam sini. Kakinya si avatar masuk ke dalam tanahnya. Coba kita refresh. Tuh kan masuk ya. Itu kenapa? Itu karena di sini kita double klik dulu si double klik player ini. Lihat, klik ke boundary dulu. Nah, ini udah bener di ujung sini ya. Udah bener di ujung sini, di bawah sini, origin. Tapi yang salah adalah di sini, ini masalahnya ini nih. Ini adalah collision polygon. Untuk collision polygon, ada baiknya yang paling bawah itu di set supaya ke posisi paling bawah seperti ini. Lalu tinggal titik-titik lain itu Anda boleh mengurangi atau kalau saya begini ya, saya beginikan. Udah, semakin sedikit poligon maka akan semakin mengefisienkan penggunaan untuk renderingnya. Udah seperti ini. Kita perhatikan, kita play, ya, sip, ya sudah bisa. Lalu berikutnya kita masih edit di player, kita tambahkan animasi, namanya adalah pelaku. Oh, jalan ya, jalan aja. Jalan ini kita set, kita open dulu ya. Sudah ada kan ini ya, ada animasi jalan lalu sini. Kita nggak open di sini, tapi yang kita lakukan adalah di sini di animation frames. Kita klik kanan, lalu import frames from files. From files enaknya nih gini. Kebetulan kita udah punya directory folder, isinya adalah file-file independen, file-file tunggal ya, file tunggal untuk animasinya. Ini langsung select all aja, Ctrl A. Nah, lalu open. Udah, yang kosongnya kita hapus aja, udah selesai.
Cuman yang harus kita perbaiki adalah ini ya, perhatikan tuh, ada kosong nih, ada kosong di kakinya. Lalu ini juga gitu, melayang, objeknya melayang semua. Untuk ngeditnya berarti kita harus ini dulu, ini satu persatu ya, semuanya 4, 5, 6, 7. Wih, 7 nggak usah. 6 tadi udah. 8, 9, 10 dibiarin. Ya, 10 dibiarin. Lalu jangan lupa bounding boxnya. Bounding boxnya ini kan cuma 4. Tapi tadi diam lo ada 6 ya. Berarti ketika jalan terserah mau dibikinkan 4 juga nggak apa-apa. Ini ya bisa di drag ya. Yang jalan ini bisa di drag. Yang ini nih, titik kakinya. Usahakan dia menyentuh kaki paling bawah dan lurus dengan bounding box satunya. Udah gini. Dah. Lalu kalau udah begini, udah lurus ya. Dah misalnya gini ya. Lalu kita mau menerapkan ke semua ini apa? Setelah diklik begini, lalu klik kanan, apply to whole animation. Jangan all animation. Kalau all animation nanti animasi yang diam ini akan ikut punya bounding box yang sama dengan ini. Jadi to whole animation. Whole animation itu berarti berada di sini. Apply to whole animation. Klik. Nah, maka nanti ini akan punya bounding box yang sama. Ini. Nah, kecuali yang 7, 8, dan 9. Nah, ini karena tadi memang nggak di-cut ya. Ini coba kita cut aja. Kita tes aja dulu ya. Lalu untuk mengetes jalannya, berarti kan kita harus mengaktifkan geraknya ya. Itu bisa kita lakukan ketika tombol A sama D ya. Ini dan ini. Atau di sini juga bisa. Kita coba di sini ya. Layer, next. Lalu animasi jalan. Ini kita copy aja. Nah, udah. Save. Kita jalankan dulu. Nah, agak bumpy ya. Dan pelan animasinya. Kalau pelan animasinya itu berarti ini nih, layer ini yang jalan, klik aja yang jalan. Cek di sini speednya 5 itu terlalu pelan, kasih 8. Lalu kita tes lagi. Agak naik turun itu karena ini. Karena animasinya ketika jalan itu memang naik turun. Tuh, ini naik turun. Terutama ketika 7, 8. Nah, ini kita ginikan aja dah, enggak apa-apa. 8 kita beginikan, 9 sama juga, 10 sama juga. Lalu ini supaya bounding boxnya collisionnya sama semua, klik ini di sini, klik dulu, lalu klik kanan, kemudian to whole animation. Nah, sama. Oke, kita tutup, kita tes lagi. Nah, ada lagi settingnya, dia animasinya selalu jalan terus ya. Ini kita bikin supaya
Oke, jadi intinya yang jalan dipastikan sama terus ya bounding boxnya. Lalu kita tambahkan animasi satu lagi itu untuk lompat. Nah, lompat ini kita harus load image. Kita pilihnya yang ini, ada jam. Nah, ini P1 jam. Udah, lalu jangan lupa di crop dulu. Ups, nggak usah crop. Turunin. Bounding boxnya saya bisa ngurangin titik ya. Dipilih lalu tekan delete. Nah, ini juga dikurangi, saya bentuk kotak aja. Gini ya. Nah, segi 5 gitu. Udah, save. Kita play. Lompatnya belum ya. Lompatnya belum, tinggal kita set di sini. Yang lompat itu mana? Ini ya. Ketika lompat ya, berarti kalau ketika lompat kita bisa nambah di sini. Add action. Player. Lalu animasi mana? Set animation. Lompat. Terus yang lompat ini kita taruh untuk ketika dia jatuh juga ya. Nah, lompat. Mudah. Lalu coba kita cek ya. Kita cek lompat. Nah, lompatnya nggak balik nih. Kalau udah jalan baru balik. Setelah lompat harus kita beginikan. Tambahkan satu event adalah player next. Kemudian pilih yang trigger ya. Trigger. Ketika on landed, kita pilih landed itu ketika mendarat. On landed lalu pilih player animasi, set animation, diam. Maka nanti dia setelah lompat kalau turun, nah ini mendal ya, apa sih, mantul, agak mantul gitu ya, itu karena di sini nih, ini diam, lompat, ini lompat itu kita cek. Nah, ininya nih ada di sini, originnya di tengah ini ya, punyanya si lompat ini tengahin, di bawahin, ke bawahin. Lihat aja ini 94 kan. Jadi di sini yang Y-nya ganti 94. Oke. Let's try. Add jalan. Aduh. Nah, cek dulu ada lagi ketika jalan dia. Oke. Tes agak bumpy ya, animasinya. Bumpy itu karena begini. Ini double klik, lalu yang jalan ini yang masalah tuh. Ininya, originnya itu ada di tengah. Ini harusnya ada di paling bawah, 95 ya. 95. Enter. Lalu ini kan masih di frame 0 ya. Frame 1, frame 2, frame 3. Kadang bisa berbeda originnya. Nah, ini contohnya ini. 1 sama 3 kan beda originnya. Jadi misalnya acuannya di frame 1 itu originnya udah bener di situ, kita tinggal klik kanan origin ini, lalu apply to whole animation ya, langsung nanti semua animasinya akan punya titik tengah yang sama. Kita play, tes, maju, lompat, jalan, ya, oke. Platformer kita udah jadi, yes. Nah, oke, seperti itu hasil dari kita bikin micro platformer dari template menjadi grafis yang lebih baik. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.